Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mama Akila dan Akil. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak yang tinggal di pinggiran kota Jakarta. Hari ini aku mau share kegiatan aku lagi ya. Sambil berkegiatan, kali ini aku akan berbagi tips bagaimana supaya hidup hemat yang insya Allah kalau kita terapkan itu akan sangat bermanfaat sekali ya. Karena salah satu cara yang kita bisa lakukan dalam meningkatkan kekuatan finansial kita adalah dengan cara berhemat. Tapi pada kenyataannya memang susah banget ya Mam untuk berhemat, apalagi untuk kita yang tinggal di kota besar. Kemudian kita juga mempunyai gaji yang pas-pasan. Jangankan berhemat, ya memang itulah kebutuhan kita yang sangat banyak. Sehingga ini semua dikondisikan dengan keadaan ekonomi kita masing-masing. Mereka yang tinggal di kota besar itu mungkin susah untuk berhemat karena biaya kehidupan di kota itu lebih mahal daripada yang di desa. Dan bagi mereka yang gajinya pas-pasan juga hidup hemat itu kadang bukan karena tujuan, tetapi memang karena kondisi. Ya harus tetap berhemat karena memang pendapatan yang sedikit, sedangkan kebutuhan banyak. Oh iya, by the way, kita balik dulu ke video ya. Hari ini aku rencananya mau bikin ayam ungkep atau ayam goreng sama tumis kangkung ya, Mam. Nanti juga aku akan bikin sambal goreng gitu ya, Mam. Maksudnya sambal yang cabenya itu digoreng dulu ya, Mam. Kebetulan ini tuh requestan anak aku ya yang paling kecil, dan kebetulan juga dia tuh masih sakit kayak bisul gitu Mam, di kepala gitu Mam. Waktu seminggu yang lalu itu udah aku bawa ke dokter ya, udah dikasih salep sama dikasih obat gitu juga, tapi belum kunjung sembuh sampai hari ini. Rencananya besok aku kayaknya mau bawa ke dokter lagi deh Mam. Ini dia penampakan ayamnya setelah aku cuci ya. Jadi itu ayamnya setengah ekor ya. Aku beli dengan harga 16.000 ya Mam, karena ini tuh ayamnya lumayan kecil ya. Di sini seperti biasa aku ngungkepnya pakai bumbu racik ayam ungkep aja ya. Dan di sini juga aku tambahin sedikit air. Aku nggak memakai bumbu aromatik, daun serai, salam kayak gitu ya Mam. Soalnya aku lagi nggak punya stoknya ya. Terus ini aku beli kangkung 1 ikat gini, harganya 3.000 ya Mam. Dan ini tuh dapatnya banyak banget ya Mam. Ini tuh 1 ikat besar gitu ya Mam. Terus kalau percabean dan perbawangan itu aku nggak beli ya Mam. Itu sisa stok belanjaan aku yang kemarin ya. Jadi total belanjaan aku hari ini tuh alhamdulillah nggak nyampe 20 ribuan ya Mam. Kita lanjut ke pembahasan ya. Jadi kalau tadi kan kendala bagi yang gajinya pas-pasan. Nah, bagi yang gajinya berlebihan atau secara finansial juga sebenarnya tergolong mampu atau berlebih, mereka juga kadang susah juga loh Mam untuk berhemat. Nah, biasanya bagi yang gajinya sudah berlebih atau gajinya secara finansial besar, mereka tuh cenderung menuruti gaya hidup ya. Apalagi di era serba digital ini, godaannya itu sangat banyak ya. Jadi kalau misalnya kita mau menjalankan hidup secara hemat itu, tinggal di perkotaan pasalnya bukan hal yang mudah ya. Karena kita bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi yang sangat menarik perhatian. Misalnya saja barang atau gadget keluaran terbaru, atau tempat makan yang unik dan estetik, dan lain sebagainya. Nah, disinilah tantangannya. Padahal kalau hal-hal tersebut kita lakukan secara terus-menerus, itu akan membawa dampak yang kurang baik ya Mam bagi kehidupan finansial kita. Oleh sebab itu, pengendalian diri itu jadi kunci utama untuk menjalankan hidup hemat demi masa depan yang lebih baik dan dapat hidup secara aman dan nyaman ya. Tapi tentu saja untuk bisa hidup hemat ini bukan hanya sekedar masalah pengendalian diri ya, tetapi juga bisa mengatur keinginan kita serta membuat perencanaan keuangan yang sesuai. Untuk itu, mari kita ikuti tips-tips berikut ini yang bisa membuat kita terbiasa untuk hidup hemat. Yang pertama adalah menabung.
Nah, menabung ini tuh penting banget ya. Jadi, cara terbaik kita untuk berinvestasi sekaligus kita belajar untuk berhemat itu dengan cara menabung ya. Jumlah menabung juga nggak perlu banyak-banyak dulu ya. Sesuaikan saja dengan kemampuan kita ya. Tidak perlu harus menyisihkan 50% dari pendapatan kita atau 20% atau 10%, tetapi ukurlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya, Mam. Yang penting itu intinya disiplin ya. Mulailah dengan nominal kecil terlebih dahulu ya. Yang penting kita konsisten, juga kita disiplin untuk melakukannya. Nah, perlahan-lahan kalau misalnya ekonomi kita sudah membaik atau kita sedang ada rezeki lebih, nah itu tuh kita bisa tingkatkan lagi nominalnya sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan ya, Mam. Tentunya dengan cara seperti ini bukan hanya keuangan kita saja yang aman, tapi juga target finansial kita akan cepat tercapai. Nah, lanjut untuk tips yang kedua, yaitu membuat skala prioritas ya. Jadi, kita bisa membagi pengeluaran kita dalam beberapa bagian ya. Misalnya pengeluaran utama itu seperti belanja bulanan, belanja bahan masakan, transportasi, pembayaran listrik, pembayaran hutang bagi yang punya hutang, dan lain-lain. Nah, intinya di pengeluaran utama ini, pengeluaran-pengeluaran yang wajib kita keluarkan setiap bulannya ya. Nah, setelah pengeluaran utama aman, barulah kita tambahkan pengeluaran untuk keinginan kita ya. Seperti untuk shopping atau beli baju baru, atau untuk beli skincare, atau apapun. Yang penting kita harus paham dan harus bijak ya dalam membuat pengelompokan pengeluaran-pengeluaran tersebut. Jangan sampai kebutuhan yang atas dasar keinginan kita lebih dominan sehingga kebutuhan utama kita malah jadi tidak terpenuhi ya. Nah, lanjut untuk tips yang ketiga, yaitu memastikan pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan ya. Setelah kita membuat skala prioritas, nah selanjutnya itu kita juga perlu melakukan perencanaan keuangan atau yang sering kita sebut juga dengan budgeting ya. Nah, dalam budgeting ini kita tuh jadi lebih tahu secara detail seluruh pengeluaran kita di setiap bulannya, dan juga tentunya kita juga mengetahui pemasukannya ya. Dan dalam budgeting ini kita tuh juga bisa memangkas pengeluaran-pengeluaran yang sekiranya bisa kita tekan atau bahkan bisa kita hilangkan ya. Seandainya selama ini pengeluaran kita itu lebih besar daripada pendapatan, berarti kita itu sudah masuk dalam kategori boros ya. Nah, dari budgeting tadi kita bisa memperbaiki hal-hal mana, pengeluaran mana yang bisa kita tekan atau kita bisa kurangi ya. Alhamdulillah masakan aku sudah jadi ya. Ini ada tumis kangkung, ada sambal, dan juga ada ayam goreng. Alhamdulillah wa syukurillah untuk menu hari ini. Setelah selesai masak, ini aku mau lanjut beres-beres ya. Ini aku mau nyapuhin debu-debu yang ada di bangku aku ya. Sambil aku beberes, kita lanjut ke tips yang keempat ya. Tips yang keempat yaitu belanja sesuai kebutuhan. Nah, tips yang ini sangat berkaitan erat dengan tips yang sebelumnya ya, yaitu membuat budgeting. Ketika kita sudah membuat budgeting, kita sudah pos-pos budget-budget pengeluaran kebutuhan kita apa saja. Nah, kemudian selanjutnya pasti kita akan membelanjakan sesuai hal-hal yang sudah sebelumnya kita catat atau kita sudah budgetkan ya. Ini untuk menghindari kita dari sifat-sifat boros ya. Biasanya kalau misalnya kita belanja ke supermarket atau ke mall, nah tuh biasanya kita suka lapar mata ya, yang berujung kita akan belanja sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan kebutuhan kita.
Tidak jarang juga kita tergoda dengan promo-promo atau diskon-diskon yang sebenarnya barang itu kita tidak terlalu butuhkan ya. Beda halnya misalnya kita memanfaatkan promo atau diskon ketika barang yang sedang promo atau diskon itu sudah ada dalam list kebutuhan kita ya. Misalnya kan kalau emak-emak tuh suka memanfaatkan promo atau diskon dalam membeli kebutuhan rumah tangga ya. Misalnya promo diskon untuk membeli sabun untuk mencuci pakaian, sabun untuk mencuci baju, atau sabun untuk mencuci piring. Kadang juga kita memanfaatkan promo atau diskon dalam membeli susu anak atau diapers anak. Itu beda lagi ya Mam. Kalau misalnya kita tergiur dengan promo diskon yang barangnya sudah ada dalam list kebutuhan kita, itu tuh malah bagus ya Mam, kita memanfaatkan promo sehingga kita bisa mengurangi budget pengeluaran kita ya. Nah, tips yang kelima atau tips yang terakhir yaitu menerapkan gaya hidup minimalis. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa dalam menerapkan skala prioritas, kebutuhan dan keinginan, dan kemudian sudah bisa memantau pengeluaran, selanjutnya agar kita tetap bisa hidup hemat, berikutnya kita mengubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup minimalis. Yang penting kita tuh tetap bisa memenuhi kebutuhan dan menjaga pola pikir kita agar lebih cermat dalam melakukan pembelanjaan. Jadi kita tidak perlu gengsi atau malu ya melihat teman-teman kita memakai baju branded atau memiliki gadget dengan keluaran terbaru, atau mengikuti komunitas-komunitas sosialita yang intinya itu akan menambah budget di pengeluaran di setiap bulannya ya. Oke, sekian dulu tips-tips dari aku. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berjuang dalam hidup hemat, dan juga bisa bermanfaat untuk aku sendiri ya. Tidak ada kata terlambat bagi kita yang ingin mau mencoba dan berusaha ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan dalam video ini ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.